Pesan ini saya tujukan khususnya untuk warga DKI Jakarta. Siapa bilang suara kamu hanya bisa dipakai 5 tahun sekali pada saat pemilu ataupun pilkada? Sekarang juga bisa. Saya ingin men-challenge warga DKI Jakarta bahwa suara kamu bisa dipakai untuk memaksa anggota dewan yang tidak mau mendukung interpelasi Formula E agar balik badan dan mendukung dilaksanakannya interpelasi. Jadi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyelenggarakan balap mobil listrik namanya Formula E. Seharusnya lomba ini diadakan tahun lalu di tahun 2020, tetapi dibatalkan karena pandemi merajalela. Meskipun WHO sudah memprediksi bahwa pandemi masih akan bersama dengan kita hingga beberapa tahun mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali merencanakan untuk mengadakan balap mobil Formula E di tahun depan, tahun 2022. Sejauh ini anggaran yang dikeluarkan untuk persiapan sudah hampir mencapai 1 triliun rupiah. Pada saat normal saja, uang 1 triliun itu banyak sekali, besar sekali. Apalagi di saat krisis seperti saat ini. Coba tengok kanan kiri, rumah tangga atau unit usaha mana yang saat ini tidak sedang mengencangkan ikat pinggang dan berhemat, memotong pengeluaran yang dirasa tidak perlu atau bisa ditunda. Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kapan ekonomi bisa pulih, kita tidak tahu. Oleh karena itu kita harus bijak mengelola keuangan agar ketika ada kebutuhan darurat, kita masih punya kemampuan untuk membiayainya. Nah, logika sederhana yang berlaku di dalam rumah tangga biasa ini harusnya juga bisa diberlakukan di dalam rumah tangga pemerintah. APBD DKI Jakarta adalah uang rakyat, uangnya bro dan sis semuanya. Oleh karena itu kita berhak dan bahkan harus tahu untuk apa penggunaan uang tersebut. Apakah tepat menggunakan uang sebanyak itu di saat pandemi seperti saat ini? Apalagi audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memang menemukan ada sejumlah masalah. Misalnya terkait komitmen fee. Sejauh ini untuk komitmen fee tahun 2019 dan 2020, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan uang sebesar 560 miliar rupiah. Namun biaya sebesar itu tidak dimasukkan dalam penghitungan untung rugi penyelenggaraan balap mobil. Juga tentang peran Jakpro sebagai perwakilan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai kurang maksimal dalam bernegosiasi dengan Formula E Operation selaku pemegang lisensi. Seharusnya Jakpro lebih gigih memperjuangkan kepentingan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingat pandemi ini merupakan kondisi force majeure yang tidak jelas kapan akan berakhirnya. Temuan BPK lainnya menyoroti soal ketidakjelasan pendanaan. Ada lagi keanehan di mana Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora turut menanggung pendanaan Formula E ini. Padahal Dispora tidak ikut campur dalam kontrak-kontrak tersebut. Jadi ini jelas menyalahi prinsip-prinsip hukum yang ada. Pemerintah DKI Jakarta bersikeras untuk tetap menyelenggarakan balap mobil listrik Formula E karena optimis bisa untung. Entah dari mana perhitungannya, karena sejak awal season pertama Formula E diselenggarakan di tahun 2014, Formula E ini konsisten rugi. Apalagi di saat pandemi seperti saat ini, di saat kerumunan massal tidak diperbolehkan, mobilitas orang juga dibatasi, sponsor-sponsor besar juga sedang berhemat. Bahkan brand-brand besar seperti BMW, Audi, dan juga Mercedes-Benz sudah menyatakan akan mundur dari Formula E. Jadi saya sungguh tidak mengerti apa penyebabnya Pak Gubernur Anies bersikeras untuk tetap mengadakan balap mobil listrik dengan biaya fantastis ini. Itulah pentingnya dilakukan interpelasi. Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur terkait dengan kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mengajukan hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta dibutuhkan minimal 2 fraksi dan 15 orang anggota dewan. Pada 26 Agustus yang lalu, fraksi PSI dan PDIP sudah resmi mengajukan surat permohonan interpelasi. Lalu apakah sudah beres? Belum, masih ada 2 tahap lagi. Tahap selanjutnya, Badan Musyawarah atau BAMUS harus rapat untuk mengagendakan sidang paripurna. Terakhir, keputusan jadi atau tidaknya interpelasi akan diputuskan pada sidang paripurna. Usulan interpelasi baru akan menjadi hak interpelasi
jika sidang paripurna dihadiri oleh lebih dari separuh anggota DPRD DKI Jakarta dan disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir di sidang paripurna tersebut. Jadi, karena anggota DPRD DKI Jakarta totalnya ada 106 orang, maka pada sidang paripurna nanti harus ada minimum 54 orang anggota dewan yang menghadiri sidang tersebut dan usul interpelasi harus disetujui oleh minimum 28 orang anggota dewan yang mengikuti sidang paripurna itu. Total anggota fraksi PSI dan PDIP yang menandatangani usulan interpelasi ada 33 orang. 73 orang anggota dewan sisanya tidak mau menandatangani surat usulan interpelasi. Saya dengar sebenarnya ada juga beberapa anggota dewan di luar fraksi PSI dan PDIP yang ingin ikut tanda tangan, tetapi dilarang oleh partainya. Kalau kamu setuju bahwa gubernur seharusnya memberikan penjelasan terkait dengan penggunaan uang 1 triliun rupiah untuk balap mobil listrik, ada cara yang bisa kita tempuh. Ayo kasih tahu semua teman, keluarga, kerabat, komunitas, dan relasi yang kamu miliki untuk menandatangani petisi berikut ini. Pada akhir 2019 yang lalu, ketika PSI berhasil membongkar anggaran 82 miliar untuk lem iBond, berkat kerjasama dengan seluruh netizen yang meramaikan isu itu di media sosial, uang pajak masyarakat DKI Jakarta berhasil kita selamatkan. Nah, cara yang sama juga bisa kita lakukan untuk Formula E. Kalau kita sama-sama mengawal isu ini di media sosial, maka saya sangat optimis hak interpelasi bisa disahkan. Dan bahkan bukannya tidak mungkin, Formula E bisa dibatalkan, uang pajak masyarakat kita selamatkan.